Halo semua, balik lagi bersama dengan saya Firly, seorang visio. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari tim futsal cewek, namanya Galacticos Girl. Saya agak susah ngomong R. Ah, kita kenalan ya sama dengan dua cewek cantik yang di belakang dan juga seorang kakak ganteng nih. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Bagus Prasetyo dan saya pelatih futsal putri Galacticos Girls. Nah, nanti kita ngobrol banyak ya tentang futsal cewek, terutama di Kota Palembang dengan seorang pelaku atau pelatih bola di dunia perfutsalan Kota Palembang. Nah, sekarang kita kenalan lagi sama dua cewek cantik dari Punggawa atau pemain dari Galacticos. Yang baju pink namanya siapa, Kak? Halo, nama saya Hanifah Runisa. Saya dari tim Galacticos Girls. Posisi biasanya mainnya apa, Kak? Kalau di tim saya biasanya main posisi flank. Oke. Sayap kanan, kiri kayak gitu. Wih, mantep. Berarti ini kakak yang baju pink nih lincah banget kan? Soalnya dianya mainnya berotasi atau muter-muter ke kanan ke kiri ya kan. Nah, satu lagi yang kakak pakai kerudung hitam, namanya siapa, Kak? Oke, kenalkan nama saya Nur Aisyah. Saya biasa dipanggil Kupik. Saya salah satu pemain dari tim Galacticos Girls. Posisinya apa, Kak, kalau aku boleh tahu? Posisi saya biasa main di flank, tapi diutamakan ke pivot biasanya. Oh, ini hampir sama ya antara kakak-kakaknya ini sama-sama flank, tapi yang satunya di pivot, yang satunya lagi main di sayap kayak gitu ya. Nanti kita ngobrol banyak ya, Kak. Karena aku jujur aja lumayan penasaran nih. Kenapa sih cewek itu main futsal? Kan biasanya kan futsal itu biasa didominasi atau paling sering dimainin sama cowok. Nah, ini cewek main. Kita bahas dari perspektif mereka nantinya. Nah, kita ke pelatih dari Galacticos dulu. Kalau tim Galacticos sendiri ini udah dari kapan sih, Mas? Kalau Galacticos ini sebenarnya berdiri itu 2018. Jadi sampai sekarang kurang lebih sekitar 2,5 tahun lah kurang lebih. Udah lumayan juga ya, lumayan. Udah 3 tahunan. Kalau aku boleh tahu, kenapa sih Mas sendiri sebagai pelatih dan juga bisa dibilang pembentuk gitu juga nggak? Kayak yang mencetuskan tim ini atau ada beberapa orang kayak gitu? Jadi sebenarnya awal mulanya kami itu kan bergabung dengan fans club atau fans sepak bola dari klub Real Madrid. Nah, jadi itu mantep. kenapa namanya Galacticos kan? Jadi saya sendiri itu sama beberapa teman-teman yang lain kebetulan cewek yang pengen, wah Kak, kalau misalnya kan kita jadi supporter nih, kayak mana kalau kita juga ikut main futsal, kita ikut main bola juga. Nah, mulai dari situlah terbentuknya Galacticos Girls. Awalnya sih memang nggak begitu banyak, cuman sekitar 4-5 orang yang memang ngefans sama Real Madrid. Cuman kedepannya juga nggak perlu harus fans Real Madrid, banyak yang ikut juga. Oh, jadi mulanya itu dari perkumpulan gitu ya, Kak? Bener. Kayak supporter suatu klub bola, dia seneng, terus cewek-cewek pada mau ikutan juga gitu kan? Benar. Terus buat sebuah tim perkumpulan biar bisa main bareng lah intinya kayak gitu ya. Wah, keren nih. Saya ibaratnya lumayan inspiratif juga gitu. Jadi ibaratnya cewek main bola. Nah, terus aku ada yang mau ditanyain nih, Kak, sama kakak pelatih kita. Perkembangan bola futsal atau futsal di Palembang itu kayak gimana sih, Kak? Kalau menurut Kakak bagus kah? Atau dari segi peminatnya banyak atau enggak? Atau kayak gimana, Kak? Kalau dari segi peminat ya, kalau kita bandingin sama cowok yang pasti masih bisa dibilang sangat jauh. Cuman kalau kita ngelihat di Palembang itu peminat futsal putri sudah mulai banyak, Mas. Jadi pemain-pemain yang mungkin dulu kita lihat kalau yang namanya futsal itu cuma buat cowok, tapi sekarang lebih
banyak juga untuk cewek yang minat ke futsal. Jadi apalagi dengan kondisi yang masih pandemi gini sih, malah pemain futsal putri itu sudah mulai banyak lagi yang berminat untuk ikut main. Oh, ibaratnya udah kayak ada bibit-bibit lah gitu. Ya, bisa dibilang gitulah. Nanti makin banyak. Kalau aku boleh tanya lagi, Kak, bedanya futsal cowok sama futsal cewek itu apa sih? Apa cuman beda jenis kelamin aja, atau dari segi peraturan ada yang beda, atau lapangannya beda kayak gitu? Sebenarnya sih kalau untuk futsal cowok sama futsal cewek itu sama dari segi peraturan, lapangan, seluruhnya tetap sama, Mas. Cuman ya paling balik-balik ke apa ya, kalau bisa dibilang tuh mungkin dari segi ngelatih nih, tuh cara ngelatihnya mungkin yang agak berbeda kan. Jadi kalau cowok yang kita lihat kalau main speednya cepet, fisiknya kuat. Nah kalau cewek mungkin kita bisa lebih kasih toleransi ke mereka. Jadi ketika mereka nggak sekuat cowok, nah itu harus punya teknik-teknik ngelatih tersendiri dibanding sama ngelatih si cewek ini tadi. Oh, kayak kita membentuk strategi kayak gitu kayak. Nah, iya benar. Terus aku mau nanya lagi, Kak. Misalnya ada nggak cewek yang tenaganya kayak cowok? Yang kata kakak tadi kan ibaratnya perbedaannya dari segi kualitas tenaga dan semacam itu. Tapi ada nggak yang wah ini cewek keker banget nih atau kuat banget nih main bola? Kan kadang cewek kan terkenal tuh imut ya kan? Terus kayak lemah gemula gitu lah. Nah ini main futsal ya kan, kalau ada yang kuat banget terus lawannya itu kayak terintimidasi nggak gitu kan? Kalau untuk postur atau mungkin di lapangannya dari 10 mungkin adalah 1 atau 2 yang postur atau memang tenaganya itu memang mirip sama cowok. Yang pasti jelas itu salah satu keuntungan tim juga sih kalau punya pemain yang tipe kayak gitu. Tapi itu bukan suatu yang penting kan? Bisa diolah dengan latihan kan? Terus skillnya bisa kita ibaratnya kita latih atau kita buat strategi yang baik, itu semua bisa ketutup kan sama yang kuat tadi. Soalnya setahu saya futsal itu permainan tim kan. Benar-benar. Jadi kalau timnya bagus, timnya kuat, itu mau cewek mau cowok pasti bagus juga. Benar. Yang pasti sih di mana-mana sih ya, kita kalau misal punya tim itu ya jelas latihan yang paling utama. Jadi kalau kita punya basic, entah itu dari mungkin dia si pemain punya shooting yang kuat atau mungkin dia dribblenya bagus atau ya segala macem lah, itu kan modal. Tapi yang paling penting ya yang balik ke latihan tadi. Jadi kalau misalnya dia latihannya ternyata lebih giat dari yang punya modal tadi, pasti bakal lebih tertutup juga tadi. Ibaratnya itu kerja keras mengalahkan bakat. Benar. Kalau istilah anak zaman sekarang. Nah ini satu lagi Kak, coba aku mau nanya, kalau dari segi kesulitan nih, kayak kesulitan perekrutan atau kesulitan dalam hal mengajak, terus mempromosikan mungkin, soalnya kan cowok sama cewek kan agak susah tuh. Kalau cewek untuk mempromosikan, nggak semua cewek mau main futsal kan? Ada strategi khusus nggak Kak? Atau kayak promosi khusus lah kayak gitu? Kalau cewek sih sebenarnya, sorry yang di belakang jangan tersinggung ya. Nanti kita tanya mereka berdua, kita pelatihnya dulu. Alasannya kalau untuk cewek sih ya balik-balik mereka sih rata-rata balik ke mood yang pertama balik ke moodnya. Cewek mutan. Mutan. Sudah itu juga kalau kita ngerekrut juga nggak bisa mereka rata-rata nggak datang sendiri, Mereka biasanya paling mungkin ada sama temennya atau segala macam. Jadi mereka sangat jarang kalau misal kita open rekrutmen misalnya, nanti ada satu orang yang datang sendirian. Nah itu sangat-sangat jarang sekali. Jadi biasanya sih kita lebih ke, kamu punya kawan nggak nih yang mau diajak futsal? Nah, yuk kita kayak gitu. Lebih banyak ke situ sih. Sama ya. Kita main sosial medianya sih yang paling aktif, itu yang salah satu yang penting juga buat kita. Kalau untuk perekrutan itu kayak ngajak kayak gitu kakak ke sekolah mungkin, atau kayak selembaran di media sosial, atau ada yang lainnya kayak ke sekolah misalnya ada SMA bagus nih futsal, atau ada ekskulnya kan? Setahu saya ekskul ada juga kan, cewek Mas kasih rekrutmen atau kayak selembaran gitu, ayo gabung sama tim kami kayak gitu. Apa kayak gimana Mas? Kalau di Galacticos sendiri itu untuk
rekrutmen pemain itu lebih banyak kita ke sosial media, Mas. Oh, Dan juga iya, yang kedua benar. pasti yang kayak saya bilang tadi itu kawan ngajak kawan biasanya. Oh. Jadi kalau untuk ke sekolah sih mungkin kita belum pernah kalau bisa dibilangnya, tapi ya balik-balik ke yang kayak tadi sih, sosial media sama kira-kira lu punya temen nggak nih yang mau diajak. Nah kayak gitu lah kurang lebih kalau Emang, bahasa gaulnya sekarang. Soalnya kan kalau cewek dia mungkin kurang berani kalau Ya, sendirian. benar. Jadi kalau mereka ngajak teman, jadi agak sedikit pede kayak gitu ya kan. Biasanya juga sih apa namanya, kalau misal kita punya teman yang pengen diajak, nah itu biasanya lebih mereka ya kayak Mas bilang tadi lah, mereka lebih enjoy kalau mereka iya, bisa main sama benar. temennya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman dari yang nonton ini nih, terutama kalau kamu yang ada hobi bola, khususnya cewek, nah itu bisa gabung ke Galacticos Girl, ya kan? Nah, kalau tadi kita udah nanya-nanya sama kakak pelatihnya, nah sekarang aku mau nanya sama ceweknya nih. Tadi Cewek, siapa cewek. nama ini? Kakak yang baju pink? Hani. Kak Hani ya. Yang Ah. ini Kak siapa? Siapa? Kak Kupi. Kope. Nah, terus aku mau nanya nih Kak sama kakak yang baju pink dulu. Kenapa sih Kak pilih futsal gitu? Karena kan setahu aku dan juga beberapa temen aku tuh yang cewek dikit banget yang main futsal. Baju Nah, pink aja nih yang ditanya. sebentar, Gantian. sebentar, gantian. Gantian. Kalau aku pribadi sih sebenarnya emang dari kecil itu emang suka main bola Oh. sama teman-teman cowok, sama saudara-saudara juga. Dari Biasa umur aja. berapa Kak kalau boleh tahu? Dari SD. Dari SD, sekitaran 6 tahun, 7 tahun? Ya, kelas-kelas awal lah gitu ya. Pokoknya udah mulai main bola itu dari SD. Jadi dulunya mainnya sama cowok. Ada temen cewek lain nggak yang main bola juga? Ada Main tapi futsal. dikit. Dikitnya Bilang itu aja berapa nggak ada Kak? teman cewek. Jadi awalnya dari kecil emang suka futsal ya kan? Iya. Terus udah semakin gede ikutan tim gitu ya, biar lebih keasah lah gitu kayak. Bener gak? Bener. Yo, nah sekarang sama yang kakak kerudung hitam nih, kak, hai kakak. Iya, ada apa? Nih kak, aku mau nanya, kenapa sih kakak pilih main futsal gitu? Sama pertanyaannya. Ya karena udah termasuk hobi. Oh, hobi. Ya dari kecil. Dari kecil Dari juga. kecil. Jangan-jangan satu sekolah nih. Enggak lah, kan di rumah tuh apa temen saudara-saudara tuh cowok semua, laki semua. Oh, jadi awalnya ngelihat apa? Saudara cowok main bola futsal. semua. Jadi Oh, itu- jadi kakak ikutan tuh. Iya, nggak ada temen laki, temen perempuan. Tapi ada temen cewek lain nggak kak selain kakak Ada yang ikut satu futsal? sepupu tuh lah. Oh, sepupu suka futsal juga, satu Iya. tim juga. Iya satu tim. Oh, jadi ibaratnya ada temen lah gitu ya. Biar ada temen. Soalnya kan kata pelatihnya tadi, kalau cewek dianya maunya gerombolan atau ada temennya baru mau ikut. Nggak Kalau lah, beda sendiri dia sekarang. nggak mau Kalau ikut. sekarang ya. mah Kalau sekarang berjuang gimana kak? Sendiri, berjuang sendiri, sukses sendiri. Sekarang single fighter gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih kak, boleh nggak? Boleh, silakan. Tanggapan dari orang tua atau orang terdekat, kayak tetangga atau kayak siapa yang di dekat rumah gitu. Apa sih tanggapannya kakak main futsal? Aduh, cewek main futsal kayak gitu. Kenapa sih cewek main futsal gitu? Pasti kan ditanya sama orang-orang yang sekitar kakak. Nah, aku pengen tahu tuh jawaban kakak kayak gimana tuh kalau ditanya kayak gitu. Kalau itu sih sering udah jadi bisa apa? jadi bahan omongan. Biasanya ngomongin kayak gimana? Bahan gibahan. Bahan gimana? Biasanya diomongin kayak gimana tuh? Ya kayak kakak tadi bilang, kenapa sih cewek main bola gitu? Terus kakak jawab kalau apa udah seneng gitu ya Ya kan? kalau udah hobi mau gimana? Kalau memang di situ bisa bikin suksesnya. Oh iya. Kayak gitu. Mantap. Nah, untuk cewek futsal itu juga bisa bikin sukses ya kan. Kata Kak Aisyah, terlalu keren Aisyah. Nah, panggilannya Kupi. Nah, sekarang kita tanya sama kakak yang baju pink, Kak Hani. Nah, Kak, sama kayak yang tadi, tanggapan orang sekitar tuh apa, Kak? Kalau misalnya kakak dilihat main futsal gitu, kan cewek kayak gitu, beda sama cowok. Kalau cowok kan udah biasa main futsal, kalau cewek kan kayak
gimana gitu, kayak apa kurang feminim lah atau apa gitu. Tanggapan kakak gimana? Kalau pengalaman aku pribadi, kan aku dari SD udah main kan, ya sering sih dibilangin kayak, ih kan cewek mainnya sama cowok, udah kayak cowok tomboy lagi kayak gitu kan. Gitu ya. Ya pertama sih emang kalau dari keluarga, dari orang tua itu nggak ngizinin sebenarnya. Tapi karena hobi ya kan. Nggak bisa dibilangin jadi kayak gini nih jadi. Emang kalau kakak nggak main bola apa kayak dirasain dalam lubuk hati gitu? Ya kalau dulu kan kalau ngeliat temen nih main bola, aduh kayaknya nggak tahan lagi nih, mau cepet-cepet Gatel, pokoknya. Mau main juga kayak gitu kan. Ya gimana sih, namanya juga udah hobi kan. Udah suka ya udah naluri lah ibaratnya kayak gitu. Nah ini aku mau tanya yang spesial nih kak. Kan kalau cewek itu kan biasanya takut hitam ya kan. Kalau kena matahari dikit pasti mereka teduhan atau pakai sunblock kayak gitu. Nah kalau main futsal kan, terutama kalau misalnya futsal outdoor gitu di luar, atau kakak main bola gede juga nggak? Iya main. Nah kan itu panas kan biasanya. Kalau kakak takut panas atau takut hitam gitu nggak kak? Atau misalnya aku pengen main bola jadi aku nggak takut sama matahari, nggak takut hitam kayak gitu. Gimana sih kak tanggapannya? Ya kalau mau jadi seorang pemain bola nggak boleh takut hitam. Lihat. Iya juga sih. Udah hitam. Risiko. Zaman kan udah canggih sekarang, udah banyak skincare. Itu. Biar Ya, glowing. sebenarnya Udah main lah itu. Sebenarnya kan kalau Zaman sekarang takut hitam sih Enggak lah juga ya ya? sekarang, kalau zaman sekarang udah jadi banyak kakak sih perawatannya sebenarnya. mantep nih kayaknya. Jadi tetap semangat lah kak main futsal ya, walaupun panas gitu ya. Soalnya kan cewek setahu saya kan gitu tuh, takut lah mau panas, takut hitam lah, takut nggak panas cantik mah, lah. susah suksesnya. Iya. Nggak boleh takut panas. Quote dari Kak Kupik, jangan takut panas, susah sukses katanya. Nah terus kata pelatihnya tadi kan, kalau cewek kan dia mood-moodan tuh kak. Kadang kalau misalnya moodnya lagi jelek, dia mainnya jelek gitu. Terus kalau moodnya lagi bagus, dia mainnya bagus. Dan juga setahu saya, ini bukan pemain futsal doang sih. Kadang mood-moodan ini juga berpengaruh sama semua cewek. Kalau istilah zaman sekarang PMS kali ya. Nah, kakak ada ini nggak cara khusus atau trik khusus biar permainan tetap bagus gitu di lapangan, walaupun kakak lagi nggak mood gitu kak? Dari Kak Hani dulu lah. Oke. Sebenarnya sih itu tuh kan tergantung diri masing-masing kan. Kalau iya, kayak bener. gitu kan. Kalau aku sih, kalau misalkan lagi nggak mood, misalkan mau pergi latihan nih, udah bawaan bete dari rumah, ya aku ngilangin bad moodnya, ya main futsal. Pagar. Oh jadi Kalau udah di lapangan iya, itu iya. udah fresh kayak gitu. Bener. Jadi hilang. Jadi nggak mempengaruhi kualitas pertandingan lah ya, permainan gitu ya. Enggak, kalau aku pribadi sih enggak. Jadi main futsal malah ngilangi mood booster kalau istilah bisa zaman dibilang kayak sekarang gitu ya kan, bukan sebagai yang ngebuat bete ya, malah kalau futsal malah seneng ya kan, ketemu Iya. teman gitu ya. Nah, iya. Nah kalau Kak Kope Enggak, ini mutan gimana biasanya maksudnya? kan kayak lemes gitu, kayak Pas nggak mau semangat nih latihannya ya apa pas gimana? mau latihan atau pertandingan kakak Kalau gimana? saya sih kalau mood tuh nggak boleh diganggu, mau sendiri kayak gitu. Jadi kalau latihannya mau fokus kayak gitu, nggak boleh diganggu. Kecuali ya nih. Terus saya bilangin ya kayak gitu lah, maunya sendiri, nggak boleh diganggu. Kalau latihan juga mau fokus kayak gitu. Oh, Kalau jadi, lagi mood nggak boleh diganggu, ntar kacau dia jadi harimau. Jadi kayak kalau gitu sih. kakak ini nggak ada bad mood gitu ya, selalu Jarang. moodnya bagus, main bola jadi semangat terus gitu ya. Kalau nggak ada cowok yang ganggu, Iya, cowok. bucin ganggu. Nah kita balik lagi ke pelatih Kak Bagus ya kan? Nah Kak, kalau aku boleh tahu, sulit nggak sih syaratnya kita melatih dari cewek, atau kayak susahnya apa kayak gitu? Sebenarnya sih kalau untuk ngelatih, kalau dari peraturan atau segala macam kurang lebih sama mas. Cuman
bedanya itu lebih ke non teknis sih kalau aku bilang. Jadi gimana kalau misalnya kan terutama banyak pemain-pemain baru misalnya, kita juga pelatih ya harus berani buat nge-explore pemain-pemain tadi kan. Jadi yang dari baru juga mentang-mentang masih baru, kita harus berani nempa mereka itu dari nol. Dan juga yang pasti yang paling penting itu harus sabar, karena ngelatih cewek ya yang di samping karena mut-mutan tadi, yang kedua juga biasanya kalau cewek itu lebih lambat sih kalau aku bilang, lebih lambat nangkep. Tapi bukan lebih nangkep, bukan karena dari segi maksudnya tuh bukan nangkep otaknya tuh bukan, tapi mungkin karena mereka perlu nyesuaiin diri dengan apa yang pelatih kasih. Itu sih yang pasti. Perlu adaptasi ya, lebih lah kurang gitu lebih ya, gitu. Karena kalau misalnya cewek juga saya lihat nggak kalah loh sama cowok. Bener Mereka semangat banget kalau misalnya tanding ataupun latihan. Bener. Nah terus kalau dari segi persaingan nih Kak, kayak antar tim lain kayak gitu kayak gimana? Kalau untuk persaingan di Palembang juga cukup kompetitif kalau aku bisa bilang, tapi mungkin masih terkotak sih, dalam artian jadi kalau misalnya kita ikut satu event, satu turnamen, biasanya sih yang juara kayaknya yang itu aja gitu. Terus kalau ikut ke event lain juga mungkin kayaknya juaranya udah ketebak. Tapi kalau misalnya dengan tim-tim yang kalau aku bisa bilang di level atas lah, itu cukup kompetitif sih. Ya tapi satu sih kalau aku bisa boleh punya harapan, lebih banyak tim futsal putri yang muncul. Nah itu biar lebih enak lagi, biar lebih banyak lagi lah musuhnya kalau bisa dibilang. Jadi kalau misalnya bisa dihitung nih Kak ya, kira-kira ada berapa banyak lah tim yang apa sih nyebutnya, pro, amatir, semi pro atau apa tuh? Kalau dibilang pro mungkin apa sekolah futsal putri gitu. Kalau kita ngomong di Palembang sih, kalau kita ngomong soal pro mungkin kita nilainya ke yang sudah pernah ikut ke Liga Pro lah kasarnya. Cuman kalau di Palembang kayaknya belum ada. Terdekat juga itu di Musirawas yang sudah dan masih ikut di Liga Pro tuh, Putri Musirawas. Cuman kalau untuk di Palembang mungkin aku bisa bilang semi pro lah ya, yang sering bersaing lah di. Berapa banyak tuh Kak jumlahnya? Tahu nggak? Ingat nggak atau? Di Palembang 20 mungkin sekitar, ada. Kayaknya sih mungkin sekitar 5 atau 6 lah yang cukup aktif dan cukup kuat bersaing di Palembangnya sendiri. Gitu ya. Sekitar itulah. Kalau menurut pendapat pribadi ya. Itu sih yang benar sih. Jadi masih bisa dihitung jari lah kayak. Bisa dibilang gitu Mas. Tapi saya yakin nih kalau misalnya apalagi kalau udah normal, itu pasti muncul tim baru atau orang baru yang suka futsal lah, pengen gabung kayak gitu kan ya. Harapannya sih pasti gitu, karena ya kita ikut turnamen. Kalau misal cowok bisa satu event, kadang kemarin aku lihat event cowok itu peserta padahal sistem gugur mereka bisa dapat sekitar 50-an peserta dalam satu turnamen. Itu peserta tim maksudnya 50 tim? Iya tim 50-an tim. Nah tapi kalau untuk cewek kadang untuk nyampe 16 saja kayaknya susah. Nah harapannya semoga nanti mungkin lah kalau udah mulai normal, tim-timnya juga udah mulai jalan lagi. Jadi ketika ada event juga lebih banyak lagi pesertanya, wah itu lebih enak lagi pasti. Mantap ya. Kalau turnamen sendiri Kak, itu lumayan sering nggak Kak? Atau misalnya dalam sebulan berapa kali lah kayak gitu? Kalau untuk turnamen futsal putri sendiri, lumayan sering juga? Ketika lagi normal dulu cukup sering, jadi minimal 1 bulan sekali itu adalah event-event, entah itu event yang skala trofeo kalau bisa dibilang yang cuma 4 tim, atau mungkin event-event besar yang memang hadiahnya gede gitu, cukup lumayan 1 bulan tuh biasanya pasti ada gitu. Keren ya, berarti dalam 1 bulan tuh pasti ada, ibaratnya kayak gitu ya, kurang lebih gitu, pasti ada. Jadi nggak mati lah, bisa dibilang peminatnya ada. Nah, selama ikut futsal Kak, ada momen spesial nggak atau momen terbaik untuk kakak berdua yang di cewek yang di belakang tuh? Kayak waktu ngegol gitu kan, kayak ngerasa puas gitu. Momen apalah yang ibaratnya ngerasa kakak bangga gitu, udah main futsal, atau ada peristiwa penting apa kayak gitu. Dari Kak Hani dulu deh. Kalau aku sih, kalau misalkan lagi bawa bola itu giring bola misalkan, tuh
ada musuh nih mau defend kan, kita udah bisa ngelewatin mereka nih, lewat 1, lewat 2, wah itu rasanya kayak ada cool banget. bangga gitu. Rasa bangga ya kan? Kayak, dan juga kalau aku boleh info nih Kak Hani nih, kalau bisa dibilang mainnya udah kayak Messi, dia ngeliuk, wah ini jago banget ngegocek ya. Jadi kalau kakak ngelewatin musuh itu kayak ada rasa puas gitu kayak, wih mantap. Kalau dari Kak Kupe nih, ada momen terbaik nggak? Waktu apa kayak gitu Kak? Kalau aku sih di saat pertandingan tuh tim aku ketinggalan bukan ketinggalan skor gitu. Enggak, skornya tuh masih 0-0. Terus waktunya udah mau habis. Oke. Nah, dari situ tuh aku ngerasa mikir gimana gitu kan, pelatih kayak semangat nge-support biar bisa ngegolin kayak gitu kan. Dari situ saya semangat. Satu tim juga saya kompak gitu mainnya dengan yang lain. Jadi di saat waktu mau habis itu saya bangga, saya rasa gimana gitu bisa ngegolin di detik-detik akhir apalagi gitu. Kalau kakak ngegolin di detik akhir ya kan, jadi penentu pertandingan gitu kayak. Iya, kayak wah, gitu. itu kayak ngerasa bangga banget gitu kayak. Seneng kayak gitu bisa mantep bikin tim menang gitu ya. Jadi Kak Kupe ini dianya kayak ngerasa bangga banget atau puas banget kalau misalnya dia ngegol di detik-detik terakhir. Ngegolnya di detik-detik terakhir, udah kayak Subatsa ya kan. Nah, ini pertanyaan terakhir buat pelatih kita Kak Bagus. Kalau harapan dari Galacticos sendiri nih Kak, atau harapan dari futsal Palembang lah, kayak gimana Kak? Harapan buat Galacticos atau harapan buat futsal Palembang? Buat Galacticos dulu lah. Kalau buat Galacticos sih yang pasti semoga bisa tetap kompak. Yang pasti bisa tetap kompak, bisa tetap jadiin rumah lah. Nah, jadi Galacticos tuh bukan cuma sekedar tempat latihan, tapi bener-bener kalau bisa jadi keluarga. Dan yang pasti sih ya, kita namanya pelatih nggak munafik lah ya. Kalau misal kita pengen yang namanya prestasi yang pasti. Jadi ya semoga bisa terus mendapatkan prestasi. Aku doain pasti kalau Galacticos sih mantep lah pokoknya pertandingan. Orang-orangnya mainnya bagus, pelatihnya juga bagus. Tinggal nunggu waktu aja istilahnya. Nah, kalau untuk gabung nih Kak, kalau aku mau gabung nih sama Galacticos, misalnya ada cewek atau misalnya ada perkumpulan cewek gitu mau gabung ke Galacticos, itu caranya gimana Kak? Kalau mau gabung sih gampang, yang pasti tinggal datang ke jadwal latihan kita itu tiap Kamis sama Minggu. Itu yang pertama. Gimana Kak? Kalau kita sih biasa latihan juga masih tentatif, cuman sering di Nurul Iman Futsal atau bisa kadang ke BUM Futsal atau ke Swadaya Futsal. Oh jadi itu pasti jadwal latihan tuh di post dulu nggak Kak sebelum latihan atau kayak gimana? Pasti gitu? sih. Kalau kita kan punya grup WhatsApp sendiri. Yang pasti itu di grup di post dikabarin ke grup WA-nya. Terus tapi kalau di sosmed juga terkadang juga di post itu jadwal latihan. Jadi kan mungkin kalau ada yang pengen ikut bisa tahu kan jadwal latihannya udah jadi bisa gabung gitu. Ya benar. Ya bisa di-follow IG-nya. Oh ya. Di bawah ini. Link di bawah ini oke. Susah ngeditnya, susah. Ya, kalau untuk Instagramnya sendiri apa Kak? Instagram tim Galacticos. Kalau untuk Instagram kita punya Instagram sendiri itu @galacticos.girls. Jadi bisa di follow, bisa dilihat, bisa di follow itu yang followernya ribuan. Banyak juga followernya sekitar 2.000-an di Galacticos. yang pasti sih itu kalau misalnya mau hubungin, mau gabung bisa langsung datang ke lapangan. Bisa langsung unfollow IG-nya. Bisa langsung DM juga ke Instagramnya untuk lihat ini. Di Facebook juga kita punya page-nya itu. Kita punya page Facebook juga itu Galacticos Futsal Girls. Bisa cari. Ya sama. Bisa cari di Facebook juga. Jadi kita main di 2 sosmed sih, Facebook sama di Instagram. Oke. Mantap nih dari Line atau enggak line? Nanti WA-nya aku cantumin deh di bawah ya kan. Gitu. Nama ininya WA aku juga ya Bang. Apa? WA aku juga ya Bang. Ya boleh. Nanti WA dari Kak Kupe juga. Sepi WA
gua. Nah, aku senang banget kali ini ditemenin sama Kak Kupe, sama Kak Hani, sama Kak Bagus nih. Makasih ya Kak untuk udah meluangkan waktu untuk kita ngobrol santai aja. Semoga dari Galacticos itu makin jaya. Amin. Dan juga futsal cewek terutama di Kota Palembang itu makin bagus lah. Betul. Ya, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Untuk teman-teman jangan lupa ditonton ya nanti di subscribe atau di follow kayak gitulah. Subscribe. Di komen juga boleh, di share juga boleh. Like, comment, and subscribe. Dadah.